Oke, kita lanjut mungkin ke chapter 2 tentang tutorial operasi ya. Jadi kita ketemu lagi di chapter yang kedua tentang fluid static and its application. Jadi kita akan review dulu materinya, baru habis itu kita coba kerjain beberapa latihan soal. Yang pertama kita mengenal sifat dasar fluida dulu. Jadi yang pertama dan paling penting kita belajar mekanika fluida ya. Pertama, sifat dasar fluida ini teman-teman bisa baca di buku sebenarnya. Fluida itu tidak bisa menahan perubahan bentuk secara permanen. Artinya kalau kita kasih suatu gaya atau tekanan ke fluida, lapisan-lapisannya dapat membentuk lapisan-lapisan yang saling meluncur gitu sampai membentuk bentuk lain. Dan fluida punya dua sifat penting, ada fluida incompressible dan compressible. Kalau densitasnya hampir nggak berubah, meski tekanan dan suhu berubah, ya. Secara moderat, tentu kalau suhu sama tekanannya berubah ekstrim, ya densitas biasanya berubah juga. Tapi kalau densitasnya nggak berubah, kalau tekanan suhu berubahnya secara moderat, nggak begitu gede, nah itu disebut fluida incompressible. Dan itu umumnya fluida berbentuk cairan. Tapi kalau densitasnya bisa berubah signifikan, itu fluida compressible. Jadi walaupun tekanan suhu bisa berubah nggak begitu ekstrim, tapi densitasnya berubah, itu fluida incompressible, dan itu umumnya ya, itu gas. Nah, berikutnya kita ngebahas tentang tekanan ya. Jadi dalam fluida statis, satu-satunya gaya yang bekerja itu kan tekanan. Jadi kita ngebayangin ya, bahwa fluida yang statik, yang diam, itu menghadapi tekanan. Kalau kita, ini buku ini ngambil bidang yang agak aneh sebenarnya, tetrahedron. Ini aneh jujur. Ya, kalian mungkin bisa baca atau nanti lihat video di tutorial PPSA ya, karena tutorial PPSA aku ambil dari buku yang lebih bagus pengambilan bentuk skalanya. Kalau di sini ambil sembarang titik O dalam fluida statik, jadi ini misalkan ada di suatu fluida statik, ada titik O di tengah yang mau kita tahu tekanannya di titik O ini kan ya. Kemudian kita bikin bidang ABC di sini, titik ABC di 3 dimensi, jadi ada bangun ruang tetrahedron. Bidang ABC memotong sumbu X, Y, Z, potong sumbu X, Y, dan sumbu Z. Nah, kita mau lihat di titik O ini bagaimana keseimbangan gayanya. Maka ada 3 gaya yang vertikal kan ya kalau di titik O. Dia akan dapat tekanan dari bawah. Ya. Ini ada PZ di bidang OCB, COB gitu ya. Nih, titik O ini dapat tekanan dari bawah. Dia juga mendapat tekanan ke bawah itu ya dari bidang ABC atau dari fluida di atasnya. Ini ada P, dia juga menghadapi gravitasi kayak gitu. Jadi kalau kita tuliskan secara persamaan, dia akan ada gaya ke atas pada bidang COB. Nah, bidang COB kan segitiga gitu ya. Dan kita tahu bahwa tekanan jangan. Berarti kan gaya yang bekerja, gaya itu kan sebenarnya adalah pressure per luasan ya. Salah, kebalik, sorry. P sama dengan F per A. Jadi kalau kita mau tahu berapa gayanya adalah tekanan dikali luasan, kan gitu ya. Jadi kalau di bidang tekanan ke atas ini, si PZ ini, ya, berarti gayanya adalah F1-nya, itu adalah tekanan PZ dikali sama luasan. Luasan yang dikenai kan luasan segitiga ya. Berarti kan setengah kali alas kali tinggi. Kayak gitu. Itu delta X kali delta Y per 2. Ini kan ininya delta X ya. Terus ininya delta Y. Kemudian ada gaya ada tekanan dari bidang ABC ke bawah. Itu pokoknya arahnya ke bawah nih, si P ini. Dia mendorong ke arah bawah. Jadi F2-nya kita tahu ya adalah tekanan gitu P dikali
luasan yang dihajar kan ini ya, alas kali tinggi bagi 2. Dia juga delta X kali delta Y per 2. Kalau yang gravitasi, dia berarti kan rho G apa kalau kanan ke bawah tuh? Rho G V ya, volume. Jadi ini bisa ditulis F3-nya adalah rho dikali G dikali delta X delta Y delta Z per 6. Nah, ini adalah volume tetrahedron. Kayak gitu. Nah, terus kita tahu bahwa kalau fluida statik kan gitu ya. Kalau fluidanya statik artinya sigma F-nya 0 kan gitu ya. Sigma F-nya 0. Artinya yang kita punya yang ke atas kan cuma satu, yang F2. Berarti kan F2 dikurang F1 dikurang F3 itu sama dengan 0. Kan gitu ya. Jadi kalau F2 itu P kali delta X delta Y per 2 dikurang PZ delta X delta Y per 2 dikurang rho G delta X delta Y delta Z per 6. Ini pasti sama dengan 0 secara resultan. Terus kita bagi dengan delta X semuanya misalnya. Jadi ini akan hilang. Kayak gini. Terus sebenarnya pada intinya yang mau kita sampaikan adalah ketika kita ambil misalnya delta Z-nya kecil sekali menuju 0. Kita ambil limit delta Z ke 0 gitu ya. Maka nanti suku yang ini akan makin hilang. Ya, karena rho G kali delta Z, kita ambil limit delta Z yang menuju 0, artinya kita pengen ke elemen fluida yang kecil banget. Kemudian kita punya ini, persamaan ini berarti. P sama dengan PZ. Pada intinya itu. Yang mau disampaikan konsep tekanan adalah tekanan di suatu fluida itu akan sama ke segala arah. Ya, tekanan pada fluida itu akan sama ke segala arah. Jadi mau kita arahnya miring, arahnya tegak lurus sumbu Z, arahnya kemana, itu fluida selalu punya tekanan yang sama. Kayak gitu. Ini konsep tekanan di fluida statik ya. Nah, kemudian, nah ini kalau kita ngomongin tekanan atau kesetimbangan hidrostatik. Ini sama ya, jadi kalau kita ambil ada satu elemen fluida yang statik dz, seukuran dz, tinggi dz, kemudian dia punya luas penampang s atau a juga nggak apa-apa, area ya, dan ketinggiannya z dari dasar. Ini elemen yang ini nih, yang elemen yang ini, maka akan ada 3 gaya vertikal kan ya yang bekerja. Ada gaya tekanan dari bawah. Tekanan dari bawah kan berarti gayanya berarti murni tinggal P kali A kan ya, P kali S kalau di sini. Kalau tekanan dari atas berarti, kalau tekanan dari atas kan berarti begini, saya arahnya ke bawah. Itu gayanya adalah P plus dP kali S. Tandanya minus karena ke bawah nanti ya supaya enak. Ini pressernya P plus dP. Kemudian gaya gravitasi ke bawah itu murni tinggal rho G, kan harusnya dikali volume tadi ya.
Cuma kan kita punyanya luasan dikali dz, berarti S dz. Ini juga minus. Terus kita ambil lagi, karena ini statik, pasti sigma F-nya sama dengan 0, sehingga P dikali S, kemudian dikurang P plus dP kali S, dikurang rho GS dz, ini sama dengan 0, kita bagi dengan S semuanya. Gitu kan? Enggak, persamaan kita tinggal P min P plus dP min rho G dz itu sama dengan 0. Kita bisa tuliskan jadinya min dP min rho G dz sama dengan 0. Gitu kan? Sehingga dP sama dengan minus rho G dz. Gitu kan ya? Tolong aku kena. Nah, ini kan tinggal kita integrasikan aja tekanannya sama ketinggiannya. Nanti kita akan dapat P, kita akan dapat nanti tekanan hidrostatik itu seperti yang kita tahu ya. P sama dengan rho G, ya Z-nya itu berarti pengurangan dari ZB min ZA. Gitu. Kalau di sini ya, ZB kurang ZA. Jadi kalau kita ini tinggal diintegrasikan aja ya persamaannya. Dapatlah rumus tekanan hidrostatik yang umum kita kenal. Jadi kita mengintegrasikannya antara titik A dan titik B. Titik B itu yang titik A yang di atas gini ya. Titik B itu yang di bawah. Gitu kan? Jadi kan kita mau tahu di titik A dan titik B. Jadi P di titik B dikurang P di titik A itu sama dengan minus rho G ZB min ZA. Kan gitu ya. Ini adalah tekanan hidrostatik yang kita kenal. Dia bergantung sama ketinggian. Artinya semakin dalam, jadi semakin dalam tekanannya akan makin besar. Berikutnya ini ada persamaan barometrik gas ideal. Pertama, tugas ideal, densitas, dan tekanan terhubung oleh persamaan ini. Rho sama dengan tekanan dikali M, massa molar, dibagi RT. Jadi densitas gas ideal itu adalah P kali M per RT. Nah, kemudian rho-nya ini itu bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini tadi, persamaan hidrostatik. Kita masukkan ke persamaan hidrostatik dan kita akan bisa mendapatkan nanti rumus untuk persamaan barometrik. Kayak gitu. Tadi kan kita punya dP sama dengan minus rho G dz, gitu kan? Kalau kita keluarkan yang ini kita integralkan, yang keluar dari integral cuma ini. Jadi rho dz, kita lihat nanti apakah integral dP sama dengan minus G integral rho-nya adalah P kali M. Oh, sorry. Ini kan tadi dP sama dengan minus rho G dz. Artinya apa? Karena di dalam rho itu ada P ya, jadi kita pindah ruaskan yang bagian P-nya. Jadi dP per rho itu sama dengan minus G dz. Itu alurnya kan ya? Rho-nya adalah itu. PM per RT, atau kita balik berarti. Karena satu per kan ya? Jadi RT per PM kali dP
itu sama dengan minus G dz. Nah, di sini baru kita integrasi ini. Kita integralkan, juga kita integralkan, yang konstan adalah RT per M-nya, integral 1 per P dP, ini minus G integral dz. Akhirnya kalau kita integrasikan, kita akan punya fungsi logaritmik kan ya, ln PB per PA itu sama dengan minus G berarti dikali M dikali ZB min ZA dibagi sama RT. Nah, ini persamaan barometrik. Dari persamaan ini kita bisa tahu berapa tekanan kalau kita tahu berapa ketinggiannya. Dengan asumsinya gasnya adalah gas ideal. Kayak gitu. Persamaan barometrik untuk gas ideal. Jadi persamaan ini dipakai untuk mengestimasi tekanan udara di ketinggian yang berbeda. Jadi kalau kita mau ketinggian di gunung sama ketinggian di pantai, kita tahu beda ketinggiannya, kita bisa estimasi berapa tekanan di sana. Pakai persamaan ini. Nah, berikutnya ada manometer. Manometer ini alat ukur beda tekanan, memanfaatkan prinsip kesetimbangan hidrostatik. Paling sederhana ada YouTube manometer. Intinya, tekanan hidrostatik di titik yang sama kan jadi ya hidrostatik cuma fungsi dari ketinggian. Jadi kalau dia punya ketinggian yang sama, maka tekanan di sana pasti sama juga. Jadi prinsip manometer tuh seperti itu. Dia mengukur ketinggiannya. Perbedaan ketinggian antar cairan itu. Jadi ada juga yang incline ya. Ada yang incline. Bedanya adalah bukan bedanya. Prinsipnya tetap sama, tapi dia ada sudut di sini. Sehingga nanti hati-hati untuk mengkonversi ketinggian dengan pakai fungsi yang kita bayangkan ketinggian ya di sini. Nah, ini kan berarti adalah fungsi sinusnya. Sin alfanya. Jadi ada sinusnya di sana. Kalau ini kan murni cuma yang atas dia murni cuma apa namanya? Cuma perbedaan ketinggian aja karena dia udah vertikal. Kalau dia belum vertikal, makanya kita bikin dia supaya vertikal. RM itu harus bentuknya vertikal soalnya. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada gravity decanter. Ini juga aplikasi ya, aplikasi dari fluidostatik. Decanter gravitasi adalah alat untuk memisahkan dua cairan yang immiscible, yang tidak saling campur, tapi dia harus punya densitas yang berbeda. Densitasnya harus cukup besar perbedaannya ya untuk kita pakai gravity decanter. Karena decanter yang tipe gravitasi ini dia memisahkannya ya memang pakai gravitasi aja. Alur prosesnya adalah kita punya feed, kemudian dia masuk. Ini kalau ada top view-nya, dia akan masuk lewat kanan dan kiri. Kalau di sini dia akan masuk dari satu ujung yang sama, bukan satu ujung yang sama. Portnya beda, cuma punya level yang sama, tinggi yang sama. Dan nanti akan terpisah berdasarkan gravitasi. Karena apa? Karena densitasnya, berat molekulnya mereka berbeda. Kayak gitu. Kedua cairan mengalir pelan, memisah jadi dua lapisan. Cairan yang berat tentu akan di bawah. Jadi aku punya ketebalan ZA1 dan yang ringan ada di atas, ketebalannya ZB. Lalu keluar melalui overflow di ujung yang lain. Jadi nanti di bagian, kalau yang light liquid outlet itu ada di depan, ya, dia bisa langsung ditarik keluar. Kalau yang berat itu biasa lewat bawah, tapi nanti akan ada semacam apa nih, tangki ya, kaki overflow-nya. Ini overflow-nya di sini. Nah, nanti penurunannya adalah salah satu yang diberikan di buku yang penting adalah waktu pemisahan untuk pakai gravity decanter. Dan ini persamaan empiris, bukan persamaan yang pakai dimensi atau persamaan empirik, persamaan apa? Mekanistik. Ini bukan persamaan mekanistik, ini persamaan empirik. Jadi didapat dari percobaan. Waktu untuk pemisahan adalah 100 kali viskositas dari continuous phase-nya, viskositas mereka, dibagi
selisih massa jenis mereka. Jadi kalau densitasnya ternyata dekat antara dua ini kan berarti akan sangat kecil. Kalau ini kecil berarti T-nya besar. Nah, artinya pemisahan akan sangat tidak efektif dan efisien kalau pakai gravity decanter kalau mereka punya densitas yang dekat kayak gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan ada ketinggian total ya ZT ini. ZT kan total dari ZA1 tambah ZB, total kedalaman cairan. Kita punya total kedalaman cairan ZT itu adalah ZB tambah ZA1 kan gitu ya. Kalau ZA2 itu adalah tinggi kaki overflow. Lihat sih kan kayak gitu. Nah, terus tadi kita udah belajar juga tentang tekanan hidrostatik. Jadi kita udah bisa tahu nih kalau kita punya punya ketinggian, kita bisa tahu tekanan di dasar tangki kan ya. Di mana tekanan di dasar tangki itu bergantung sama kedalaman cairan. Jadi kita punya kalau yang cairan B itu kan rho B dikali ketinggian atau kedalaman B gitu ya. Perlu dikali gravitasi sebenarnya, cuma karena nanti gravitasi pasti akan dicoret semua ya. Rho G Z kayak gitu. Kemudian yang A1 juga sama, jadi tambah rho A kali ZA1 dikali G kayak gitu. Nah, tekanan mereka ini pasti sama dengan tekanan di sini kan? Di titik overflow sini. Di titik overflow di ZA2 yang sama dengan rho A dikali ZA2 dikali G. Cuma G-nya kita coret aja semua. Jadi ini persamaan kita. Nanti kita bisa dapat persamaan untuk ZA1 berarti ya. ZA1. Nah, itu berapa tuh ZA1 berarti rho A kali ZA2. Biasanya yang dicari ZA1-nya. Rho A kali ZA2 dikurang rho B kali ZB dibagi rho A gitu ya. Iya. Ya intinya ketinggian ini persamaan untuk mengetahui berapa ketinggian cairan yang ada di bawah gravity decanter. Sebenarnya apa maksud dari persamaan ini? Itu yang penting sebenarnya. Kalau kita perhatikan dia fungsi dari rho A dan rho B ya. Walaupun ini bisa dirapin lagi sih sebenarnya persamaannya ya. Jadinya ZA1 tunggu. Jadinya kalau kita pakai Z total kita nggak pakai ZB misalnya. Teman-teman bisa lihat di buku ya untuk penurunan lebih lengkapnya. Nah, berikutnya ini gravity decanter. Poinnya adalah kalau kita pengen bisa memisahkan cairan dengan densitas ya densitasnya harus agak jauh ya. Harus cukup, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat rho A rho B-nya mirip gitu kan. Dibagi juga nih tangkinya harus sangat presisi kalau enggak nanti dia nggak bisa nggak akan bisa memisahkan dengan baik. Ini bisa dirapihin lagi ya teman-teman, tolong substitusi nanti ZB dengan ZT ya ketinggian total karena biasa dalam tangki yang kita lihat tuh ketinggian total ya ZT-nya berapa ya, kalau ini disubstitusi
Jadi kan jadinya ZA1 sama dengan rho A ZA2 dikurang rho B ZB itu kan ZT dikurang ZA1 dibagi rho A gitu. Nanti yang ZA1 dipindahin lagi ke sini, nanti akan persamaan akan lebih bagus lagi. Silakan dicoba untuk menurunkan. Nah, berikutnya ini tentang kesetimbangan hidrostatik di medan sentrifugal gitu ya. Ini kita pakai kalau ternyata emang densitasnya mirip. Jadi gravitasi nggak cukup bagus buat memisahkan dua cairan tersebut. Kalau dua cairan densitasnya mirip, gaya gravitasi lemah untuk memisahkan keduanya dalam waktu yang reasonable. Waktunya akan sangat besar ya, lama. Maka solusinya bisa sentrifugasi. Kita pakai gayanya bukan gaya gravitasi tapi gaya sentrifugal gitu. Nah, ini sentrifugalnya tuh bisa kita lihat dari sudut pandang ini kalau dari samping ya atau cross sectionalnya mungkin. Kalau dari atas kan sentrifuge kita bisa lihat kayak melingkar gitu kan ya. Bulat. Kita ambil elemen cincinnya gitu dari lingkarannya seperti ini nanti. Yang bagian ini nih, bagian tengah ini. Dia ada besar DR, sebesar DR kita lihat elemen cincinnya. Tebal DR, dia berjari-jari R, lebar B dalam centrifuge, ini cincinnya ya maksudnya. Ukurannya DR, gitu kan, dengan jari-jari jaraknya adalah R, lebarnya B, lebar itu berarti ke bawah ya, ke bawah, ini B, dan berputar dengan kecepatan sudut omega. Kalau gaya itu kan kita tahu ya, F sama dengan apa? M kali A gitu kan ya. Kalau dalam sentrifugasi kan berarti F dikali massa dikali percepatan sentripetal ya. P kuadrat per R. Atau kalau kita ambil pakai elemen dF sama dengan sentrifugasi kan V itu kalau kita ganti akan jadi omega kuadrat R ya dikali dm. Kita ambil elemen massanya dm kan gitu. Adapun massanya ya, massa itu kan diambil dari densitas kalau di sini karena rho sama dengan dm per dv. Jadi dm sama dengan rho dv. Berarti rho kali, nah tinggal volumenya. Volumenya bisa diambil dari 2πr dikali B, ini baru luas dikali dr. Jadi dapat volume. Ini kan volumenya berarti kan 2πr kali B karena ini kan agak bentuk silinder gitu ya. Luasan volume silinder. Teman-teman mungkin ingat-ingat lagi tentang bagaimana melihat ini ya, irisan-irisan bangun nih. Kita inputlah dm-nya ini ke sana gitu. Jadi df berubah gaya sentrifugenya omega kuadrat r, dm-nya adalah rho 2πr kali b kali dr. Ini r kali r ada r kuadrat ya berarti. Nah, karena kita maunya tahu tekanan, jadi tekanan itu kan berarti df dibagi 2π r kali b sebenarnya. Ya, ini adalah dp atau tekanan. Ini sama dengan berarti apa? Tinggal omega kuadrat kali rho kali r dr r dr aja ya. Dah, gitu. Terus kita integrasikan ya dua ruas ini. Nanti kita akan dapat persamaan yang sudah kita tahu ya. P2 min P1. Jadi kita integrasikan dari titik 2 sampai titik 1 sampai titik 2 ya. Titik 1 itu di awal, titik 2 di sini. Kita mau tahu berapa beda tekanan
di sini dan di sini. Delta P-nya berapa? Itu sama dengan apa? Berarti omega kuadrat kali rho RD rumusnya. R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat. Gitu. Jadi di hidrostatik tekanan itu bakal naik saat kita makin turun kan ya. Tekanan naik kalau kita semakin ke bawah. Kalau tadi di tekanan hidrostatik, kita semakin ke bawah, kita semakin dalam, kedalamannya makin naik, berarti tekanannya makin naik. Kalau di sentrifugal, gaya sentrifugal, artinya tekanan bakal naik kalau kita menjauh dari sumbu rotasi. Jadi kalau R2-nya makin gede, tekanannya makin gede juga. Karena R2 itu adalah titik yang lebih jauh daripada sumbu rotasinya. Kayak gitu. Makanya kalau di sentrifugasi, yang lebih berat bakal kedorong ke dinding. Kayak gitu. Yang lebih ringan, berat molekulnya itu akan berkumpul mendekati sumbu. Kayak gitu. Kemudian ini ada, nah tadi gravity decanter, terus ada sentrifugal biasa, ini ada sentrifugal decanter. Kita mencari posisi neutral zone-nya. Dalam sentrifugal decanter, dua cairan yang tadi. Jadi kan kita kalau decanter biasa, kita mau misahin pakai gravitasi, kemudian ada gaya sentrifugasi. Nah, kalau di sentrifugal decanter, dua cairan immiscible dipisahkan, sama kayak tadi. Ya, ada interface antar dua cairan ini. Jadi antara cairan A dan B ini, karena dia tadi immiscible, dia punya beda densitas yang lumayan, gitu ya. Jadi bisa kelihatan titik neutral zone-nya di sini. Jadi ini sama dengan interface di gravity decanter. Prinsipnya beda tekanan di cairan yang ringan ini, ya, RB dan RI, itu harus sama dengan tekanan di cairan berat antara RA dan RI. Dan nanti teman-teman bisa, nah nih, bisa menemukan, kalau di buku ya, ada rumus untuk berapa RI-nya. Kayak gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, sangat sensitif juga terhadap, apa namanya, kan sensitif banget terhadap beda densitas. Nanti kita lihat. Jadi gini, kalau di titik yang pertama, PI dikurang PB, ya, tekanan, beda tekanan di titik I, di titik interface ini, dengan di titik B, ya, itu kan berarti mengikuti aturan sentrifugal. Aturan sentrifugal, omega kuadrat kali rho-nya B berarti dikali jarak I dikurang jarak B. Kayak gitu. Kalau PI min PA, dia juga harus sama kan ya. Jadi omega kuadrat dikali rho-nya A, dikali RI kuadrat dikurang RA kuadrat. Ini salah ya? Ada perduanya harusnya. Kayak gitu. Nah, tadi ya kita bahas bahwa dia harus sama. PI min PB harus sama dengan PI min PA. Kenapa harus sama? Ya, kita lihat aja PI sama PI. Ya pasti sama kan ya? Nah, PB sama PA gimana? PB itu di tekanan di titik B itu kan tekanan udara. P atmosfer, P ATM. Tekanan di titik A juga sama P ATM. Jadi sebenarnya sama mereka. Tekanan beda tekanan,
Di titik A sama titik B, kemudian di titik I juga sama. Jadi PI sama dengan PI, PB sama dengan PA. Jadi ini sama dengan juga. Jadi kedua ruas itu bisa kita samakan sebenarnya. Omega kuadrat rho B RI kuadrat min RB kuadrat per 2 itu sama dengan omega kuadrat kali rho A RI kuadrat min RA kuadrat dibagi 2. Ini coret, 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 coret. Kan gitu ya? Nanti kita dapat persamaan untuk RI-nya misalnya. Silakan di solve. RI itu sama dengan apa? Yang penting itu cuma nilai RI-nya sih nanti. Karena RI itu adalah jarak atau titik neutral zone-nya. Kenapa penting titik neutral zone? Karena kita mau setting ya untuk tahu tekanannya juga. Pengendalian neutral zone secara praktis nih kalau di buku ada. Jadi geser neutral zone ke arah dinding. Kalau kita mau neutral zone digeser ke arah dinding gitu ya. Semakin jauh artinya RA-nya kita naikkan, kita jauhin RA-nya ya. Atau kita turunkan juga RB-nya. Intinya daerah RA harus diperluas kalau memang mau geser ke arah dinding. Kebalikannya kalau kita mau geser ke arah sumbu, RA-nya yang diturunkan dan RB yang dinaikkan. Intinya bagian B harus diperbesar. Nah, untuk diferensi densitas minimum untuk operasi yang stabil itu kurang lebih 3% kalau menurut buku ini. Baru operasi centrifugal decanter bisa berjalan dengan baik. Kayak gitu. Nah, ini udah selesai. Teman-teman bisa nyoba beberapa latihan ya sebenarnya. Ini contoh simple YouTube manometer dipasang pada suatu orifice meter. Ini pengukur flow rate ya. Manometernya ada merkuri, ada liquid above the mercury, carbon tetrachloride. The manometer reads 200 mm. Jadi ini seperti biasa gitu ya. Jadi sebenarnya asal ada merkuri. Ini isinya merkuri. And the liquid above the mercury is carbon tetrachloride. Di atasnya ada karbon tetrachloride. C apa karbon itu? C yaitu karbon tetrachloride. Terus diketahui manometernya 200 mm. Jadi kita bisa tahu ada perbedaan ketinggian sebesar 200 mm. Tentukan beda tekanannya. Ya udah, ini gampang banget ya. Kalau kita ngomong tekanan kan tadi tahu ya delta P itu selalu rho A min rho B gitu kan? Karena densitasnya ada 2. Yang kami hormati. Di sini Bapak Dokter PKS. Dikali G dikali kan aslinya Z B min Z tadi gitu ya. ZA min Z. Intinya ini kan beda. Selisih delta Z. Ya kita udah punya 200 mm. Kita punya massa jenisnya 13,6 dikurang 1,6 dikali gravitasi dikali 200 mm. Kan gitu aja. Ya, ini manometer ya, cuma sederhana aja. Asal tahu berapa beda ketinggian cairan, pasti kita bisa. Dan tahu berapa densitas cairan-cairannya, kita gampang banget untuk nentuin berapa. Ini kan hanya prinsip statik, bukan statik, hydrostatic pressure. Nah, yang ini temperature of Earth atmosphere drop 55 derajat. Suhu di atmosfer bumi turun 5 derajat setiap 1000 meter
elevasi. Kalau suhu udara di level dasar 15 derajat, pressure-nya 760, at what elevation is the pressure? Nah, ini pakai persamaan barometrik tadi yang udah dicari ya. Ada persamaan barometrik. Barometrik ini kandungannya ada ln-nya ya, ln PA per PB ya. Terus apa tadi? Udah kita bahas ya di slide sebelumnya. Mana tadi? Nah ini, ln PB per PA min G kali M kali ZB min ZA per RT. PB per PA min G kali M kali ZB min ZA per RT. Artinya kita bisa tahu berapa elevasinya. Karena pada ground level berarti kita ambil ZA-nya 0, kita akan tahu ZB-nya. Kalau kita tahu tekanan di titik B dan titik A. Sesederhana itu kan ya, tekanan barometrik itu apa namanya barometrik tinggal kita cari pakai itu aja. Sesederhana itu. Jam doang kan? How much error will be introduced in the answer to problem if the equation of were used with the density Oh, berapa error kalau kita pakai hydrostatic equilibrium with the density evaluated at 0 degree Celsius and arithmetic average pressure? Kalau kita pakai hydrostatic equilibrium, kita cuma pakai P sama dengan apa? Rho G Z, gitu kan? Berarti kita nentuin tekanan tadi di titik itu adalah tekanan udara ditambah densitas udara berarti ya dikali G dikali ketinggiannya. Ini kita cari. Di mana tekanan sini kita udah tahu. Dapatlah Z-nya sekian. Nah, kalian bisa hitung errornya. Z yang ini dikurang sama Z yang kita dapat di sini. Nanti dapat errornya. Jadi apakah cocok kita ngitung pakai hydrostatic equilibrium ini atau mending pakai barometric equation gitu. Terus ini soal tentang apa nih? Continuous gravity decanter untuk memisahkan chlorobenzen density-nya sekian from an aqueous wash liquid having a density of ini kita memisahkan chlorobenzen density sekian dari suatu apa nih? Liquid pencucian ya. Itu 1020. Kalau kita lihat di sini ini ya kan chlorobenzen. Nanti. Yang keberapa? Jadi kita Di kepala esok lupa. ini kan soal dekantor, jadi kita mau misahin dari larutan air, kita tahu mana yang fase lebih berat adalah chlorobenzen, dia akan ada di bawah. Jadi kalau tadi di dekantor kita, kemudian ada flow masuk, ini adalah chlorobenzennya, ini adalah liquid, kayak gitu. Dia punya ketinggian, tadi ada ZA1, ini kedalamannya adalah ZB, totalnya adalah ZT, nanti ada ketinggian ZA2. Yang kita carikan adalah nilai ZA1 ya tadi di persamaan dekanter itu. ZA1 pakai rumus teman-teman udah bisa cek di buku ya mungkin atau pakai juga yang ini juga boleh. Mana tadi? Pakai yang ini juga bisa sebenarnya ya. Kalau kita punya tahu berapa kedalaman dia. If the total depth in the separator 1 meter. Berarti ini kan ZT-nya. 1 meter. Interface 0,6 dari vessel floor. Jadi
interface ini adalah 0,6. Berarti kan yang ini 0,4. Teman-teman bisa tahu tuh berapa ZA1-nya. Yang A ditanya what should the height of the heavy liquid overflow like be? Nyari ZA2 kan berarti nyari. Ya. Overflow like itu kan selalu yang ZA2. Tinggiannya berarti cari ZA2 dari persamaan ZA1. How much would an error of 50 mm in the site affect the position of the interface? Berapa banyak error kalau 50 mm gitu ya. Jadi kita ganti ketinggiannya dengan 50 mm di kaki overflow tadi. Jadi setelah dapat rumus hasil ZA2 nanti ya, kayak gitu. Terus kalian tambahin misalnya 50 mm. Kalian cek nanti apakah ini berpengaruh ke ZA1-nya gitu. Karena ini bagaimana dia mempengaruhi posisi dari interface. Ya. Jadi ZA1-nya berubah nggak? Tetap 0,6 meter atau enggak gitu. Kalian cek. Meter ya? Iya. Kayak gitu. Kemudian ini tentang ini separator. Ini lanjutan yang tadi ya, dalam problem 2.4 yang sebelumnya. What should be the volume of the separator untuk memisahkan segini chlorobenzen dari 2100 kg wash liquid. Kita tahu laju aliran kalau di sini ya. Is to be continuous phase. If its viscosity is the same as that of water at the operating temperature of 35 derajat. Cari data viscosity-nya dulu ya. Viscosity-nya di suhu 35 derajat Celcius. Kita mau cari apa dulu berarti? Kita harus cari waktunya dulu. Kalau kita mau tahu, kan kita udah punya volumetric flow rate ya. Q. Kita tahu kan bahwa debit itu adalah volume per waktu. Kayak gitu. Jadi kalian cari tahu dulu berapa waktu pemisahannya pakai rumus tadi ya 100 mu per rho A min rho B. Ini waktu untuk pemisahannya. Setelah tahu waktu untuk pemisahan ya, kita bisa menghitung berapa laju alir volumetriknya. Yang kita cari tahu dulu berapa Q-nya. Q yang chlorobenzen berarti berapa dihitung dari ini kan taunya ini kan mass flow rate ya. Kalau kita mau tahu volumetric flow rate berarti ingat bahwa rho sama dengan M per V, jadi V sama dengan M per rho. Jadi mass flow rate yaitu 1600 dibagi sama density-nya tadi berapa? Chlorobenzen 1109 ya. Kalau Q-nya liquidnya itu berarti kan flow rate-nya dibagi density-nya 1020. Ini kita jumlahkan nanti. Dapatlah Q. Dan waktu pemisahan segini maka dapat volume separatornya adalah Q dikali T separasi. Gitu aja. Ini sama soal tentang, kalau ini tentang centrifuge, diketahui diameternya, diketahui omeganya. Ini R2 lah ya, diameter tuh. Diameternya. Tapi ini diameter, jadi kalau ini harus dibagi dua dulu. Ini baru diameter lah. Paling jauh. Ini adalah omeganya diketahui, layernya diketahui, tiknya. Ini R1-nya berarti ya. Ini ada R1-nya diketahui. Density-nya juga ada, pressure. And the pressure at the liquid surface is atmospheric. Jadi pressure-nya PATM. At the liquid surface, gitu. What gauge pressure is exerted on the wall of the set. Jadi kita diminta untuk mencari tekanan di
titik dinding. Artinya di titik paling ujung. Kan kita tahu bahwa untuk centrifuge itu ini ya rumusnya. Gue pernah jadi MC graduation ya. P2 min P1 sama dengan tadi omega kuadrat kali rho dikali jaraknya dibagi 2 gitu. Kita udah punya semua datanya. Ya. Kita udah punya R1, kita udah punya R2. Yang dicari adalah P. Kita cari adalah P2-nya. Saya bilang pagi, soalnya bilang kali ya. Tekanan di titik dinding. Kalau P1 ini di surface of liquid. Gitu. Nah ini sekarang kalau soal yang terakhir, yaitu dia mengganti pakai pemisahannya pakai tubular centrifuge bowl. Diketahui juga berapa diameter dalamnya ya. Diketahui omeganya. Kemudian R1-nya berapa. Nah dia equal is if the centrifuge bowl is to contain equal volume of the two liquid, what should be radial distance from the rotational axis? Yang dicari adalah jarak radial dari to the top of the overflow dam for heavy liquid. Ini posisi neutral zone sebenarnya yang dicari. Ya. Volumenya kan sama dua-duanya. Jadi silakan dipakai persamaan untuk apa namanya? Pakai persamaan centrifugal decanter. Karena ini ada dua fluida ya. The liquids are to be separated in the tubular centrifuge bowl. Jadi persamaannya yang ini. Nanti RI-nya cari dulu. Emang MC aja sih. Setelah dapat RI-nya, setelah dapat RI-nya, dari rumus equal volume ya. Ini kan volumenya equal. Equal volume to the liquid. Jadi volume A sama dengan volume B. Berarti kan volume A itu adalah, kalau untuk A ya, berarti kan P R2 kuadrat min RI kuadrat kan gitu. Sama dengan P RI kuadrat min RB kuadrat. Kayak gitu. P-nya bisa dicoret, nanti kita akan dapat RI-nya berapa jadi. Karena ini ada kata equal volume. Kalau udah dapat, kita bisa cari yang dicari adalah radial distance from the rotational to the top of the valve dan for heavy liquid. Heavy liquid itu kan berarti yang A ya, kalau tadi digambar. Nah ini, heavy liquid itu yang A. Ya dari RI cari RA. Karena dalam RI itu ada RA perumusannya. Oke, mungkin itu dulu untuk chapter kedua, latihan soalnya khususnya dan ulasan materinya. Semoga membantu dan semangat semuanya.